Hi, how are you my student? Nice to see you again. Hari ini kita masih akan membahas tentang simple past tense, tapi kali ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita review dulu sebentar. Simple past tense yaitu pola kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Sebagaimana telah kita pelajari, simple past tense mempunyai pola kalimat subjek diikuti dengan verb nomor 2, diikuti dengan objek dan keterangan. Dalam simple past tense, verb kedua ada dua macam. Ada yang regular verb dan ada irregular verb. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang kalimat simple past tense dalam bentuk negatif dan dalam bentuk interrogatif. Kalimat negatif adalah kalimat penyangkalan yang ditandai dengan kata not. Kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan yang ditandai dengan adanya kata tanya dan adanya tanda tanya di akhir kalimat. Baiklah, kita perhatikan contoh yang ada dalam slide. Kalimat positif pertama berbunyi, Dina swam in Kinasi yesterday. Dina berenang di Kinasi kemarin. Berenang dalam kalimat positif ini menggunakan kata swam. Bentuk negatifnya menjadi Dina didn't swim in Cimlati yesterday. Dina tidak berenang di Cimlati kemarin. Bentuk negatif dari kalimat pertama ini merubah kata swam menjadi kata swim. Swam dalam kalimat bentuk positif menggunakan kata kerja kedua. Sedangkan dalam kalimat negatif, swam berubah menjadi swim setelah dirangkai dengan kata did not. Dalam bentuk interrogatif, kalimat tersebut berubah menjadi Did Dina swim yesterday? Apakah Dina berenang kemarin? Seperti halnya dalam kalimat negatif, dalam kalimat interrogatif, kata swam berubah menjadi kata kerja kesatu, yaitu swim. Contoh kedua. They met Mr. Yani yesterday. Mereka bertemu Mr. Yani kemarin. They didn't meet Mr. Niwan yesterday. Mereka tidak bertemu Pak Niwan kemarin. Kata met pada bentuk kalimat positif adalah kata kerja kedua. Sedangkan pada kalimat negatif, met berubah menjadi kata kerja kesatu kembali, yaitu meet, setelah dirangkai dengan kata did not. Bentuk interrogatif kalimat kedua ini berubah menjadi did they meet Mr. Yani yesterday? Apakah mereka bertemu Mr. Yani kemarin? Pada kalimat interrogatif, did diletakkan di awal subjek dan met berubah menjadi kata kerja kesatu, yaitu meet, sama seperti kalimat negatif. Berdasarkan contoh yang sudah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa pada bentuk kalimat simple past tense positif memiliki pola subjek diikuti oleh verb 2, kemudian objek dan keterangan. Sedangkan jika simple past tense tersebut berada dalam bentuk negatif, maka pola yang digunakan adalah subjek diikuti did not, diikuti verb kesatu, kemudian objek dan keterangan. Sedangkan simple past tense dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan memiliki pola did diikuti subjek, kemudian diikuti verb nomor 1,
dan objek keterangan. Ini berarti bahwa pada kalimat simple past tense, kita hanya menggunakan verb nomor 2 pada kalimat positif saja. Sedangkan pada kalimat negatif dan interrogatif, verb kembali menggunakan verb nomor 1 setelah didahului oleh kata did not dan atau did. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan berlatih. Pada soal nomor 1, diberikan sebuah kalimat pertanyaan. Did the student of 8A study English last week? Apakah murid-murid kelas 8A belajar bahasa Inggris minggu lalu? Bagaimanakah bentuk kalimat positif dan kalimat negatif atas pertanyaan tersebut? Jawaban pertanyaan nomor 1. Did the students of 8A study English last week? Apakah murid-murid kelas 8A belajar bahasa Inggris minggu lalu? Ya, mereka belajar bahasa Inggris minggu lalu. Kalimat tersebut akan berbunyi, The students of 8A studied English last week. Perhatikan kata study pada kalimat interrogatif. Ketika digunakan dalam kalimat positif, study akan berubah menjadi kata kerja kedua, yaitu studied. Sedangkan pada kalimat negatif, jawabannya menjadi The students of 8A didn't study English last week. Murid-murid kelas 8A tidak belajar bahasa Inggris minggu lalu. Kalimat study pada kalimat interrogatif akan kembali digunakan pada kalimat negatif setelah merangkai dengan kata did not, menjadi did not study. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Bentuk kalimat interrogatifnya berbunyi, Did Mrs. Dewi teach you last year? Apakah Bu Dewi mengajarmu tahun lalu? Jika jawabannya iya, maka kalimatnya akan menjadi bentuk positif, dan jika tidak, maka kalimatnya akan berubah menjadi bentuk negatif. Jawaban pertanyaan nomor 3. Did you go to school last Monday? Bentuk positifnya menjadi I went to school last Monday. Saya pergi ke sekolah hari Senin yang lalu. Jawaban dalam bentuk negatifnya adalah saya tidak pergi ke sekolah hari Senin yang lalu. Dalam bahasa Inggris berbunyi I didn't go to school last Monday. Oke, semoga berdasarkan penjelasan dan latihan yang sudah diberikan, kalian bisa memahami bagaimana penggunaan kalimat simple past tense dalam bentuk kalimat positif, dalam bentuk kalimat negatif, dan dalam bentuk kalimat interrogatif.